kalian yang siang begini semangat ya. Sudah makan siang belum? Oke, bagus. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Chris nih. Sebelum kita acara kita hari ini, mari kita berdoa. Oke, terima kasih Tresni sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Oke, Ibu bacakan nama satu persatu. Ana Maria, Joanna Sahang, Nadira Permata. Oke, bagus. Kalian semua hadir ya hari ini. Bagus. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran intinya, Ibu mau tanya ke kalian satu hal dulu. Kalian semua pasti punya HP kan? Kalian menggunakan HP itu kalian buat apa saja? Main game. Apalagi? Sosial media belajar. Reva bilang tadi bermain sosial media. Nah, sosial media apa saja yang biasa kalian gunakan? Nah, kalian di TikTok biasanya buat apa saja? Kalau di TikTok saya biasa sekali live. Kalau saya buat video dan konten-konten lainnya, Ibu. Terus Romi? Kalau saya ini suka bermain FB Pro, Ibu. Oh, FB Pro, posting. Terus kalian komen-komen juga tidak? Terus kalian komen buruk atau komen bagus? Oke, bagus. Oke. Nah, jadi semua kegiatan yang kita lakukan di sosial media seperti Instagram tadi Kak atau TikTok, nah itu tuh dapat menimbulkan jejak digital. Jadi materi kita kali ini tuh tentang jejak digital. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau main game dulu. Ini terkait jejak digital. Jadi Ibu jelaskan dulu instruksinya. Nah, jadi Ibu namakan game ini tuh red flag dan green flag. Nah, jadi green flag itu berarti menurut kalian itu boleh dilakukan di sosial media, tapi kalau red flag itu berarti yang tidak boleh dilakukan di sosial media. Jadi Ibu akan berikan satu kasus, misalnya beberapa kasus. Nanti kalian tinggal nanti pas Ibu tanya green flag atau red flag, kalian bilang red flag. Jadi harus bareng-barengan dan harus fokus. Oke, Ibu mulai. Berkomentar postingan teman yang menyakiti hati teman, green flag atau red flag? Red flag. Oke, memposting prestasi di Instagram, green flag atau red flag? Green flag. Oke, menyindir teman di status WA. Oke, bagus. Kalian semua fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau baca dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang jejak digital. Jadi, kalian diharapkan mampu untuk memahami pengertian dan penjelasan jejak digital, lalu kalian bisa membedakan jejak digital pasif atau jejak digital aktif, lalu bisa menjelaskan pentingnya menjaga jejak digital dan cara melindungi jejak digital. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama itu pengertian jejak digital. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, dari game, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, menurut kalian apa itu jejak digital? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, Tresli? Jejak digital adalah rekaman atau jejak informasi yang ditinggalkan saat menggunakan teknologi digital. Oke, betul sekali. Jadi jejak digital itu tuh adalah jejak yang kita tinggalkan di internet atau di media sosial. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi jejak digital itu sama seperti kita misalnya di pantai, mau ke Pantai Lasiana kah, Pantai Kelapa Satu kah, atau pantai yang ada di sini, itu ya betul. Itu saat kita berjalan di pasir, itu pasti meninggalkan jejak atau bekas. Sama juga seperti media sosial atau internet, itu kita juga dapat meninggalkan jejak. Nah, ini ada contoh-contoh jejak digital, contoh aktivitas yang kita
yang dapat meninggalkan jejak itu ada biar kita klik atau komen atau posting-posting video itu bisa menjadi jejak digital. Oke, kita lanjut ke berikutnya, jenis-jenis jejak digital. Nah, jenis-jenis jejak digital ini ada dua. Ada jejak digital aktif dan pasif. Nah, jejak digital aktif itu jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar atau dengan sengaja. Nah, contohnya adalah, coba satu orang mungkin bisa baca contoh aktivitas yang digital aktif. Romi? Pertama, postingan di media sosial. Yang kedua, mengisi formulir online. Yang ketiga, mengirim email. Yang terakhir, menggunakan foto atau video. Oke, nah jadi ini yang kita lakukan, kita posting di media sosial. Nah itu kan kita secara sadar, misalnya kita posting foto, kita sadar oh kita mau klik posting ataupun komentar. Nah kita kan sadar kita berkomentar di postingan tersebut. Lalu mengirim email juga. Nah jadi ini karakteristiknya jejak digital aktif, yaitu dilakukan dengan sengaja. Terus kita bisa mengontrolnya, kita bisa menghapusnya. Nah itu contoh jejak digital aktif. Sebaliknya jejak digital pasif. Nah, berarti apa jejak digital pasif? Kebalikan. Oke, Reva. Jadi tanpa disadari itu contohnya mungkin kalau dia scroll ke TikTok tidak ada salah komentar orang di sini itu mungkin tanpa sengaja, mungkin karena HP lemot atau itu tidak sengaja dia komentar yang tidak baik gitu. Contohnya mengomentari itu menyakiti hati yang orang yang punya postingan. Oke, sebenarnya jawaban Reva juga bisa jadi benar, tapi jejak digital pasif itu lebih ke kegiatan yang sebenarnya tidak kita sadari. Kan sebenarnya kalau kita komen itu kan kita sadar harusnya komen di postingan orang. Yang sebenarnya yang tidak disadari itu contohnya misalnya kita mencari pencaharian, misalnya kita mencari apa itu jejak digital di internet. Pada saat kita mengunjungi website, itu kan kita tidak tahu kalau sebenarnya tuh jejak digital kita tuh direkam. Kita tidak tahu, ternyata orang-orang sudah menyimpan, misalnya Reva pernah mengunjungi situs ini. Nah itu kan kita tidak tahu, ternyata direkam. Jadi itu yang sebenarnya jejak digital pasif. Jadi kita tidak sadar sebenarnya tuh terekam di internet, seperti itu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Oke. Jadi apa tadi jejak digital aktif berarti yang dilakukan kalau jejak digital pasif? Oke, bagus, semuanya paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mengapa jejak digital penting? Satu orang bisa jawab dari penjelasan tadi. Menurut kalian mengapa jejak digital itu penting? Satu orang? Ada yang mau jawab? Gela ya? Dan dibesarkan suaranya. Untuk apa? Untuk menjaga reputasi digital agar terhindar dari konten-konten. Iya betul. Selain untuk menjaga reputasi apa lagi? Juan? Penting jejak digital itu penting seperti misalnya ingin mendapatkan peluang beasiswa atau peluang kerja. Betul sekali. Nah, betul sekali. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Dela dan Joanna. Ya, betul sekali. Jadi mengapa jejak digital penting? Itu tuh kita tahu kan kalau misalnya siapa di sini mungkin mau jadi TNI, Polri, mau jadi guru, PNS, siapa di sini? Nah, jadi pada saat kita mau tes itu orang-orang dari pemerintah itu melihat jejak digital kita, makanya jejak digital itu penting. Kalau misalnya kita bagi yang buruk-buruk, ya berarti akan berpengaruh pada karir kita ke depannya. Ataupun misalnya kita mau tes di kuliah, itu misalnya jadi itu ada beberapa kampus, itu mereka mengecek jejak digital kita, apakah kita bertindak baik atau buruk. Jadi kita harus menjaga etika kita di internet, di media sosial. Aldo? Oke. Nah, jadi itu alasan pentingnya. Mungkin ada yang mau kasih tambahan tentang pentingnya jejak bermedia digital, atau ada yang mau sharing? Oke, pas. Oke, bagus.
Nah, ini ada beberapa tips cara melindungi jejak digital. Mungkin satu orang bisa baca. Kalau ibu. Oke, Valdo bisa baca. Periksa info pribadi secara berkala di internet. Yang kedua, hindari oversharing berbagai video. Gunakan situs dengan HTTPS. Jangan klik link mencurigakan. Hapus akun tidak terpakai. Bangun citra atau informasi. Pikirkan sebelum posting. Nah, jadi itulah tipsnya. Jadi kita harus mengingat dari tips ini ada yang mau ditanyakan kah? Ibu, Ya. kenapa harus HTTPS Ibu? Oke, kenapa harus HTTPS? Jadi website itu ada, maksudnya itu ada berbagai macam jenis. Maksudnya itu ada tingkat keamanannya. Nah, kalau misalnya menggunakan HTTP, kalian pernah tidak lihat di website itu hanya ada HTTP, tidak ada HTTPS. Nah, itu dia tidak aman. Jadi kalian harus menghindari untuk mengunjungi situs tersebut. Jadi kalau misalnya ada S di belakang, itu berarti sudah dilengkapi dengan keamanan. Seperti itu. Sampai sini paham semuanya? Bagus. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk kesimpulan, sepertinya Ibu mau kita main game dulu. Jadi Ibu mau bagi kelompok 3 orang untuk main game. Tapi Ibu mau minta 3 orang untuk maju ke depan untuk main game. Jadi ini gamenya sebenarnya sama seperti ice breaking tadi. 3 orang bisa maju. Oke, Bandel-bandel dulu, tanggal 3 di belakang. Delaya, terus Stanley dengan Frit. Ini dalam bandel gitu. Bisa maju ke depan main game. Sabar. Semuanya juga bentuk 3 kelompok. 3 kelompok untuk bermain. Ibu izin dulu. Sudah biar. Ibu yang sudah. Oke, jadi ini harus cepat. Foto sertifikat Olimpiade Matematika boleh atau tidak dibagikan? Oke, waktu habis. Lanjut. Harus cepat. Ini siapa nih? Fritz dan Stanley bantu. Link password atau link kasih? Jangan. Lanjut. Harus cepat. Gimana ya? Orang main jadi tekan. Di mana? Di sini tuh nih. Jangan. Lanjut. Ini ada berapa nomor? Screenshot pribadi benar. Ya, betul. Apa lagi yang boleh dilakukan? Lanjut, challenge viral, minta data pribadi. Apa nih? Artikel edukatif lingkungan. Benar. Jangan ya, aman. Oke. Berita sensasional. Ini Jangan. Sol, kasih sol ini apa? Ya super. Aman. Jangan. Sudah lanjut, jangan. Kuang dia main. Jangan. Posesif. Jangan. Aman. Mana? Kampanye pengalaman dana. Aman. Jangan. Aman. Ya. Harus. Romi pintar deh. Ini namanya dari muka. Jangan. Anggit banyak. Berapa? Sudah. Oke, bagus. Oke, terima kasih semuanya. Tetap Oke. Nah, dari sini berarti kalian bisa lah ya memahami apa yang perlu dibagikan dan apa yang tidak boleh dibagikan di internet atau sosial media. Oke, Ibu mau lanjut ke tugas. Nah, ini tugas kalian cukup. Nanti Ibu bagikan link tugasnya. Nanti kalian bisa kerjakan tugas analisis. Jadi kalian cari postingan yang di beranda menurut kalian itu merusak reputasi atau menurut kalian kayak kurang bagus untuk dilihat, itu kalian bisa analisis. Dan mengapa kalian ini ada tabelnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari
Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan tapi menggunakan kata-kata sendiri? Selain dari ini. Satu orang mungkin bisa memberikan kesimpulan. Sterling, berikan kesimpulan dari apa yang kalian ingat dari materi kali ini. Oke, Joanna silakan. Dari materi yang sudah dipelajari, gunakan sosial media dengan sebaik mungkin, tinggalkan jejak digital yang bagus, yang bersifat permanen, dan jejak digital itu sangat penting. Gunakan jejak digital yang bagus, yang sangat penting untuk reputasi dan masa depan, dan harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Joanna. Oke, terima kasih semuanya. Ibu rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Materi berikutnya kita akan bahas tentang media sosial. Sebelum kita mengakhiri, satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Romi. Oke, terima kasih Romi sudah memimpin dalam doa. Ibu undur diri. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya.